Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Hari ini kita masuk pada pembelajaran kedua subtema 3 ya. Masih tema 1 hidup rukun. Hidup rukun di sekolah bunyi dari subtema 3. Nah, dengarkan teks berikut ya. Jam 7 lonceng sekolah berbunyi. Semua siswa segera masuk ke kelas. Pelajaran segera dimulai. Bion kelihatan gelisah. Wira bertanya, mengapa Bion gelisah? Bion cerita, dia lupa membawa pensil. Wira segera meminjamkan pensil pada Bion. Bion mengucapkan terima kasih. Bion sering bantu Wira. Wira senang bisa membantu Bion. Nah, anak-anak juga suka membantu kan? Ibu guru menyuruh anak-anak hidup rukun dengan saling tolong-menolong dan berbagi. Bantulah teman kalian yang sedang kesusahan. Baik, Bu. Mengapa kita sebaiknya membantu teman, Bu? Membantu teman menunjukkan sikap rukun. Nah, anak-anak, dalam percakapan tadi terdapat kalimat perintah. Apa itu kalimat perintah? Kalimat perintah adalah kalimat yang digunakan untuk menyuruh atau memerintah seseorang. Dalam kalimat perintah terdapat kata-kata perintah yang diakhiri dengan kan atau lah. Menulis kalimat perintah harus diakhiri dengan tanda seru. Kalimat perintah akan lebih sopan jika diawali dengan kata tolong. Jadi kalau mau memerintah pakai kata tolong ya. Lengkapilah kalimat berikut menjadi kalimat perintah anak-anak. Kalimat yang pertama, titik-titik sampah pada tempatnya. Kata apa ya yang tepat? Ya, benar. Buanglah sampah pada tempatnya. Menjadi kalimat perintah ya, diakhiri dengan tanda seru. Yang kedua, titik-titik alat dan bahan untuk menggambar besok pagi. Kata apa yang tepat? Kata yang tepat adalah bawalah. Ya, jadi bawalah alat dan bahan untuk menggambar besok pagi. Nah, anak-anak sudah paham ya? Berikut ada lagi kalimat percakapan. Bion, mengapa kamu gelisah? Wira, aku lupa membawa pensil. Aku tidak mengikuti pelajaran. Aku punya 2 pensil. Aku pinjamkan kamu 1 ya. Terima kasih Wira, kamu sungguh baik. Nah, anak-anak, apa yang dilakukan Wira kepada Bion adalah perbuatan yang menunjukkan pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak masih ingat kan? Pada pembelajaran yang lalu, anak-anak sudah membuat gambar imajinatif. Bagaimana dengan gambar tersebut? Apakah menurut kamu termasuk gambar imajinatif? Gambar lambang negara Indonesia. Burung Garuda yang berperisai bernama Garuda Pancasila. Garuda Pancasila adalah lambang negara. Perisai di dadanya memuat simbol dasar negara Pancasila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila artinya 5 dasar. 5 dasar yang menjadi dasar negara kita, yaitu Pancasila. Negara Indonesia berdiri di atas 5 dasar tersebut sebagai landasan ideologis bangsa. Ya, kemudian berikut adalah arti lambang Garuda Pancasila. Yang pertama dilambangkan oleh bintang, berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua dilambangkan dengan rantai emas yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga dilambangkan dengan pohon beringin yang berbunyi Persatuan Indonesia.
Dan yang keempat dilambangkan oleh kepala banteng yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang terakhir, yang kelima, dilambangkan oleh padi dan kapas yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Bu Guru harap anak-anak menghafalkannya ya, bunyi dan lambang dari sila Pancasila. Jangan lupa juga untuk menerapkannya. Nah, berikut contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2 di sekolah. Sila ke-1 dilambangkan dengan bintang. Contoh penerapan sila ke-1 yang pertama adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang kedua, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan agama. Yang ketiga, menghormati teman yang berbeda agama untuk melaksanakan ibadahnya. Nah, itu penerapan sila ke-1. Anak-anak harus ingat ya. Kemudian berikutnya ada sila kedua yang dilambangkan dengan rantai emas. Contoh penerapannya yang pertama adalah bermain dengan rukun. Yang kedua, tidak mengejek teman. Yang ketiga, menolong teman yang membutuhkan bantuan seperti yang dilakukan Wira tadi ya. Dan yang terakhir, berbicara menggunakan bahasa yang santun dan sopan dengan guru. Nah, itu adalah contoh-contoh penerapan sila ke-1 dan ke-2. Mudah-mudahan anak-anak bisa mempraktekannya. Nah, pembelajaran telah usai. Wira dan teman-temannya berdoa sebelum pulang. Kegiatan tersebut merupakan penerapan Pancasila yang pertama anak-anak. Cukup sampai di sini ya pembelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan anak-anak bisa memahaminya. Dan sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya ya. Sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.